Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dewi Sanggalangit merupakan putri salah satu raja yang terkenal di Kediri karena wajahnya yang sangat cantik jelita dan sikapnya yang lembut. Banyak pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayangnya Dewi Sanggalangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat kedua orang tuanya kebingungan. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. "Anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu?" tanya raja pada suatu hari. "Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun jika ayahanda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah. Tapi hamba minta syarat, suami hamba harus memenuhi keinginan hamba. Hamba akan bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada dewa. Setelah itu hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba." Lalu Dewi Sanggalangit bersemedi selama 3 hari 3 malam memohon petunjuk sang dewa. Lalu pada hari keempat ia menghadap ayahandanya. "Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang sangat menarik. Tontonan atau pertunjukan yang belum ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin. Terakhir harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. "Wah, berat sekali syaratmu itu," sahut Baginda. "Meski berat, namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat-rakyatnya, tak terkecuali raja-raja dan pangeran dari negeri tetangga dan seberang." Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Sanggalangit, banyak yang ciut nyalinya dan akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa syarat yang harus dipenuhi sangat mustahil dan berat. Akhirnya tinggallah 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit. Mereka adalah Raja Singabarong dari kerajaan Lodaya dan Raja Klanaswandana dari kerajaan Bandarangin. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu, sebab Raja Singabarong adalah manusia yang aneh. Ia seorang manusia berkepala harimau, wataknya buas dan kejam. Sedangkan Raja Klanaswandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan aneh. Namun sudah terlanjur, Dewi Sanggalangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkannya. Raja Singabarong bertubuh besar dan tinggi. Dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan, berbulu lebat dan dipenuhi dengan kutu-kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematoki kutu-kutunya. Raja Singabarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Namun pekerjaan tersebut ternyata tidak mudah.
kuda kembar sudah bisa dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi yang baru belum juga tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala dua belum juga bisa ditemukan. Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Inderkala. Ia diutus oleh Raja Singabarong untuk menyelidiki kesiapan dari pesaingnya, yaitu Raja Kelanaswandana. Patih Inderkala dan beberapa prajurit terlatih segera berangkat menuju kerajaan Bantarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hari, mereka kembali ke Lodaya. Ampun Baginda, kiranya si Kelanaswandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hamba melihat dari 100 kuda dikumpulkan, mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan. Patih Inderkala melapor kepada Singabarong. Wah, celaka. Kalau begitu, sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Sanggalangit sebagai istrinya, kata Singabarong. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala dua? Apa mereka juga sudah siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan, Baginda. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkannya, sambung Patih Inderkala. Patih Inderkala mulai siapkan prajurit pilihan yang terbaik dengan persenjataan yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke Bantarangin. Demikianlah Raja Singabarong ingin bermaksud untuk merebut hasil usaha keras Raja Kelanaswandana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singabarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh Raja Kelanaswandana dari Wengker menuju Kediri. Rencananya Raja Singabarong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merebut hasil usaha Raja Kelanaswandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Sanggalangit. Namun rencana Raja Singabarong hancur karena semua mata-matanya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit kerajaan Bantarangin karena kedok mereka terbongkar. Sementara itu, Raja Singabarong yang menunggu laporan dari prajurit mata-matanya yang dikirim ke kerajaan Bantarangin nampak gelisah. Ia segera memerintahkan kepada Patih Inderkala untuk menyusul mereka ke perbatasan. Sementara ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Karena pada saat itu kepalanya terasa gatal-gatal. Hai burung merak, cepat patukilah kutu-kutu di kepalaku, teriak Raja Singabarong menahan gatal. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera singgap di bahu Raja Singabarong dan mulai mematuki kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singabarong. Karena patukan-patukan yang nikmat dari burung merak itu, Raja Singabarong sampai tertidur pulas. Ia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana, karena tidak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Di luar istana, pasukan Bantarangin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Inderkala yang dikirim ke perbatasan telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bantarangin. Ketika pertempuran itu sudah merambat ke dalam istana dekat Taman Sari, barulah Raja Singabarong terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung merak masih saja terus mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singabarong. Jika dilihat secara sepintas dari depan, Raja Singabarong terlihat seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan merak.
"Hai, mengapa di luar sana ribut-ribut?" teriak Raja Singa Barong marah. Namun tak ada jawaban, kecuali berkelebatnya bayangan seorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Kelana Swandana. Raja Singa Barong terkejut sekali. "Hai, Kelana Swandana, mau apa kau datang kemari?" "Jangan pura-pura bodoh," sahut Raja Kelana Swandana. "Bukankah kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit?" Jadi kau sudah tahu," sahut Raja Singa Barong dengan penuh rasa malu. "Ya, maka aku akan menghukummu," kata Raja Kelana Swandana. Lalu Raja Kelana Swandana mengeluarkan kesaktiannya. Seketika kepala Raja Singa Barong berubah. Burung merak yang tadinya hinggap di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Raja Singa Barong. Raja Singa Barong marah, bukan kepala. Lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelana Swandana. Namun Raja Kelana Swandana segera mengayunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ke tubuh Raja Singa Barong. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti halilintar. Begitu terkena sabetan cambuk itu, Raja Singa Barong terpental dan menggelepar-gelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya pun hilang. Raja Kelana Swandana segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singa Barong dan membawanya ke negeri Bantarangin. Beberapa hari kemudian, Raja Kelana Swandana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sanggalangit. "Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri dari Raja Kelana Swandana?" "Ayahanda, apakah Raja Kelana Swandana sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang telah hamba sampaikan?" "Tentu saja dia datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan, anakku. Masalahnya, sekarang apakah kau tidak menyesal jika harus menjadi istri Kelana Swandana?" "Jika hal itu sudah menjadi jodoh, hamba akan menerimanya sebagai suami hamba, ayahanda, dan hamba akan berubah kebiasaan buruk Raja Kelana Swandana yang suka kepada laki-laki." Demikianlah pada hari yang sudah ditentukan, datanglah rombongan Raja Kelana Swandana dengan kesenian yang diberi nama reog sebagai pengiring. Raja Kelana Swandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, gendang, dan trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh tapi merdu dan mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya Dewi Sanggalangit lalu menikah dengan Raja Kelana Swandana, dan Dewi Sanggalangit diboyong ke kerajaan Bantarangin di Wengker untuk dijadikan permaisurinya. Lalu kesenian ini dinamai sebagai reog yang sering ditontonkan sampai sekarang.